Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Jawara Podcast. Podcast yang mengupas tentang jamu herbal. Jamu herbal, jamu keren. Saya Resa di sini. Tentunya kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan jamu herbal pada media elektronik. Bersama narasumber kami di sini ada Pak Yosef atau yang biasa dipanggil Pak Ocep. Ya, assalamualaikum nih Pak Ocep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya Pak Ocep? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. untuk hari ini, mudah-mudahan selamanya. Amin. Iya nih Pak Ocep kan salah satu orang dari radio ya, Iya, yang bekerja sama bersama dengan industri jamu herbal. iya. Ada nggak sih Pak perubahan yang signifikan dari jamu herbal tersebut di radio? Oh, ada banget. Jauh sekali. Sebelumnya kita kenal dengan produk herbal ya. Untuk radio kita udah jalan di tempat deh. Kayaknya antara hidup ataupun mati ataupun terusin ya. Karena kalau sebelumnya itu kita fanatik banget deh untuk yang namanya herbal gitu ya. Pas kedatangan dari Jawa Tengah perusahaan besar lagi gitu ya. Ke Jawa Barat, bayangin. Jawa Barat mah gak ada yang jualan jamu. Jamu pasti dari Jawa Tengah ya, jamu gendong Jawa Tengah ya. Nah, jamu-jamu di Jawa Barat paling adanya di kios jamu ya. Nah, sekarang ada di radio. Ya pantas lah. Alhamdulillah setelahnya kita bergabung dengan perusahaan jamu besar, jamu terbesar dengan beberapa varian-varian dari jamu, kita bisa lagi bernapas ya, bisa lagi bernapas dikarenakan kita bisa punya produk iklan herbal. Oh herbal. Ya, apalagi variannya banyak, bisa kalangan anak, dewasa, remaja gitu ya, sampai orang tua. Wah. Kita bisa tembus. Alhamdulillah kita bisa bernapas lagi. Iya, jadi Gitu. Berarti itu dari iklan ya Pak ya? Betul, dari Promosi iklan. gitu. Promosi. Karena saya percaya banget karena radio itu nggak bakalan ditinggalin. Ya, kalau orang lain udah pada ngegosip gitu, bikin hoax. Sekarang mah radio pada ditinggalin, nggak bakalan yang dengerin radio. Iya. Bohong itu ya. Sebenarnya sekarang radio lagi banyak peminatnya. Apa sebabnya? Satu, murah. Iya. Kedua, bisa didengerin di mana saja. Coba kalau kita di medsos, kita nggak bisa lihat ke monitor, lihat ke HP, kerjaan tertinggal. Iya. Tapi kalau dengerin radio, kita sambil nyuci, sambil nyangkul di sawah, yang di daerah ya, Iya, bisa. dengerin ya. Iya. Nah, itulah kelebihannya, maka saya percaya diri. Radio tetap nomor 1 gitu kan, betul nggak? Betul. Makanya saya ada sekarang dengan kerjasama dengan radio dengan perusahaan jamu terbesar. Alhamdulillah kita bisa kembali, bisa beroperasi, terus bisa kembali untuk meraih pendengar-pendengar yang sudah lama tidak mendengar, karena sebelumnya itu paling kedengaran radius ya 3 kilo, 4 kilometer. Sekarang sampai dari ujung timur ke barat, dari utara ke selatan. Iya banyak ya. Radionya hidup lagi ya. Iya, kan ada jamu. Gitu. Jadi besar banget ya pengaruhnya ya. Besar banget bagi kita bisa ada iklan, kita bisa menjadi radio tersebut bisa jualan produk gitu ya, buat karyawannya, buat yang lainnya secara global. Bagus banget setelahnya kita bergabung dengan perusahaan besar jamu. Iya. Nah kalau dari strategi promosinya itu gimana Pak agar lebih efektif nih dalam pemasaran gitu? Karena radio kita di Jawa Barat ya, radio legend gitu ya. Dulunya itu pendengarnya nggak kenal yang namanya jamu, nggak kenal yang namanya herbal. Iya. Pasti produk-produk luar gitu ya, nasional ataupun luas gitu. Tapi sekarang ada jamu di radio, kaget gitu kan. Oh, ternyata radio itu sekarang jualan jamu gitu kan. Iya. Untuk meraihnya kita bisa nerobos ke beberapa apotek. Kita jalin kerjasama juga. karena semakin meluas daya pancar, semakin meluas untuk para peminat konsumen untuk memproduksi atau untuk
mencoba produk jamu. Makanya kita dari ujung timur kita simpen apotek yang paling jauh gitu ya, dari jangkauan. Di barat disampaikan juga disimpan di apotek, di utara juga ada. Nah, makanya terobosan-terobosan inilah kita bisa mencapai untuk masyarakat menengah ke atas juga menengah ke bawah, seluruh lapisan bisa memproduksi atau mengkonsumsi jamu herbal. Iya. Jadi udah nyebar gitu ya Pak ya, yang tadinya dari satu agen gitu jadi nyebar banyak ya. Iya, malahan mah kalau dari pertama kali gini ya Teh apa Mbak ya? Iya, bebas aja. Yang penting jangan om aja ya. Baik. Nih gini ya, sebelum kita kenal dengan ini ya, pertama kali kita baru melangkah gitu ya, 1 bulan 2 bulan kaget gitu ya. Kagetnya gimana? Aduh, kita punya iklannya, produknya, bahasanya bahasa wong Jawa gitu ya. Terus daerah-daerah lain gitu kan. Mana sih orang kita Jawa Barat ya? Iya. Ada gitu, nggak ada yang denger. Beberapa bulan ada yang beli dari tiap apotek, kebanyakan langsung saya testing. Dengan cara itu bisa untuk menaikkan banyak peminat, terutama yang sakit untuk mengkonsumsi jamu herbal ya. Nah, alhamdulillah dari testimoni, oh ini dengerin, oh si A juga coba nih, benar struknya sembuh, udah berapa bulan udah bisa tidur, bisa nggak coba? Ada di apotek dengerin, makanya di tiap kita diputar ya, ada tersedia di apotek B, tersedia di apotek A, itu yang bagi jauh gitu kan, karena mulai percaya diri, jangkauan radio kita udah makin jauh, makin luas gitu. Terus kesambung lagi, ada didengar di radio A, di radio B ya, itu produk kita ya. Iya. Jadi udah nggak asing lagi. Nggak asing lagi, pokoknya paling top lah gitu. Gimana sih reaksinya para fans radio nih semenjak bekerja bersama produsen jamu herbal? Wah, pertama kali mah begini, aduh jadi saya pengen usaha, gitu. Saya pengen jadi agen, berapa ya modalnya gitu kan. Bagi pen mah nggak ada modal sebenarnya, cuma kepercayaan. Pertama kali mah sebelum kenal apotek, kita mengejar pen, edarin si A, si B dari sekian pen, ya sementara kan pertama kali 1-2 bulan lancar, ya. Sementara 3 bulan ke sana, sebelum kita kenal apotek, sedikit merosot, ya. Merosotnya gimana? Ya karena kalau ke agen perorangan, orang-orang itu beli itu apa bener, apa enggak ya? Apa cuma mulut doang gitu ya? Ada terobosan lagi. Wah, gimana supaya bisa ngimbanginya gitu ya? Ngimbanginya makanya terobosan kita cari ke apotek ya. Jadi agen perorangan tetap jalan, ke apotek juga kita dimaksimalkan ya. Karena masyarakat lebih percaya kalau ada produk kita di apotek. Lebih percaya tuh pasti gitu kan. Mau beli si Jainuddin kunaon mendingan di apotek cara gitu. Banyak di apotek oke. Kan. Itu mah udah bahasa ini udah obrolan masyarakat gitu udah lebih gitu. Percaya gitu ya apotek. Mendingan naik apotek lah cara daripada di si Udin gitu kan. Kayak gitu. Gitu. Alhamdulillah iya. Ya tapi kalau dari testimoni nih sama-sama menguntungkan ya. Nah, kita dari testimoni itu karena kan kita tersebar 100 lebih lah. 130-an kita punya apotek. Berikut agen mah paling-paling 10 gitu ya. Sekarang. Nah, kita mengambil satu contoh testimoni, kita ngambil dari A, agen ujung, pamannya daerah ujung utara gitu ya. Otomatis karena di kota, nggak mungkin di pelosok. Ya, yang belanja makin sudut ke pinggirannya. Makanya kalau kita mau cari testi gitu ya, saya minta, Mas tolong banget, saya buat yang lain dong ke apotek. Saya Harewas Bojong, tolonglah. Buat nomor ini saya mau testimoni lewat telepon aja. Kebanyakan yang pakai telepon itu bukan Android, cuma kring sama SMS, sama SMS bisa mungkin saya. Yang penting bentuk perjuangan kita mengadang kala mengambil
ke apotek ujung gitu ya, untuk testing, sekedar untuk testing, karena saya pingin menaikkan produk kita bahwa benar-benar di masyarakat itu kena gitu kan. Alhamdulillah dari beberapa apotek yang kita edar ya, tentunya kalau kita udah Mas ntar kan yang ini bisa dikasih nih gitu kan. Nah, buang lelahnya ya, buat capeknya biasanya beli gitu kan, sekian terbayarkan. Saya kejar ke sana, baru ada kan sinyal nggak ada, kalau telepon kita kejar. Makanya sekarang juga makin sini ya makin menyebar, makin sulit jangkauannya, kebayangannya buat testimoni gitu ya. Jadi alhamdulillah berkat testimoni kita bisa menaikkan rating, menaikkan penjualan karena kepercayaan masyarakat. Setelahnya ada testimoni ya, terutama untuk daerah kita gitu, Jawa Barat yang denger radio kita juga gitu. Bener, oh si A bener nih udah minum ini sembuh gitu, saya coba. Penting mencoba aja dulu ya, walaupun kapan-kapan penting mencoba aja dulu. Nanti kalau udah jadi coba, masyarakat butuh ya testimoni gitu ya, butuh banget. Soalnya kalau nggak ada testimoni kan nggak percaya gitu. Nggak percaya, bener. Nggak percaya. Wah, kalau kita udah mengena pemana satu produk gitu ya, kita bisa mengena di hati, bisa di yang lain. Kalau ketemu orang lain, matanya kemana aja tuh, makanya solusi kesehatan mata ada tuh. Naonnya pitamanya. Jadi kan ada kalimat-kalimat yang tentunya yang udah biasa didengar jagoannya ya, jagonya itu bisa disebutin di situ. Makanya pas apa ya yang paling ngetop sekarang, botop atuh pamanya gitu ya. Begitulah. Nih Pak Ocep, gimana sih caranya ningkatin kayak pendengar dari audiens ya gitu, dari promosi? Paling kita mengemas acara-acara yang tentunya banyak favoritnya ya, banyak favoritnya, terutama di acara-acara pagi kita harus tepat. Ini kalau pagi acaranya apa nih buat anak muda ataupun gimana, sore ini untuk siapa pasarannya, kayaknya buat ibu-ibu di dapur gitu ya. Kalau malam untuk waktunya istirahat, itu ya paling pas. Terutama kalau kita untuk mengenai produk-produk kita dari jamu yang terbesar sekarang ya, biasanya orang tua yang habis ke sawah, ke ladang ya, itu ada di pesisir, di daerah-daerah, waktunya istirahat ya, kadang-kadang sambil dengerin lagu-lagu daerah ya, harus dengerin iklan. Pas lagi kalau iklannya ada iklan Sunda gitu kan, kalau kita Jawa Barat, terus iklan produknya bahasanya bahasa Sunda, pas gitu kan. Apalagi dengerin musik Sunda. Makanya pas kalau apamanya malam-malam, pas kalau ada produk, pokoknya kita kenal Habutop gitu ya, kenal Habutop. Salah satunya malam-malam kalau dengerin wayang golek, kita punya pendengar wayang golek nih buat menengah ke atas, usianya gitu ya, waktu-waktunya istirahat. Makanya banyakannya pendengarannya itu pendengarnya malam di usia menengah ke atas, usia ya 50, usia lanjut ya, lagi istirahat bisa dengerin lagu juga terlintas, kita dikupas bahwa produk ini bagi yang telah lelah, telah kecapean, jangan lupa minumlah. Salah satu kita ada Habutop, minum pamanya Habutop gitu ya, seperti yang ada di sini. Kadang-kala sore-sore, buat sore-sore nih pas banget gitu ya. Pas capean, waktu istirahat di setengah 4-an udah asar, enak minum teh moro gitu ya. Seduh. Kalau di Jawa Barat mah kalau teh moro biasanya pakai gula merah, diseduh pakai gula merah, gulaan sedikit ya. Nah, mantap itu, banyakannya sore-sore pas makan, pas banget. Jadi kalau ada per jam itu programnya, waktu-waktunya pemutaran iklan. Jadi nggak serempak begitu, Habutop, Pitama terus gitu, pas banget. Tapi kalau lebih pas lagi malam-malam, bener itu Habutop pas banget ya. Karena kalau di kita nih banyakan pendengarnya malam-malam, waktunya istirahat gitu. Siap. Tapi kalau ini yang pendengar radio ya, itu kan biasanya dari usia menengah ke atas. Tapi ada nggak sih yang anak-anak gitu, misalnya remaja-remaja dengerin gitu?
Untuk remaja-remaja kebanyakan itu di pagi sebelum berangkat ke sekolah. Oh iya. Lagu-lagunya juga beda, yang energik gitu ya. Seneng lagu-lagu sekarang. Udah siang, lagi istirahat, ya usia remaja yang lagi istirahat itu dengernya di mana coba? Di warung, di kantin. Iya. Karena kalau anak-anak bawanya gadget, ya Gadget, pasti iya. lihat langsung YouTube, medsos ya. Iya. Tapi kalau radio pas balik ke kantin, di kantin ada radio, mau tidak mau nggak, Bu pindahin ke YouTube Bu, nggak bisa. Iya. Lagi makan di kantin, ikuti yang ada di warung. Ada saya Pak Radio. Ada salah satu di daerah Cijantung itu ya, daerah Cijantung Ciamis yang selalu dengerin radio. Siswanya suka jajan, suka makan waktu istirahat, mau tidak mau Dengerin radio. Itu gitu kan. Ini radio mana? Radio anu. Kok iklan ini ya? Iya. Lagunya pas banget tapinya nggak bisa dipindahin, mau tidak mau. Jadi ngikuti anak muda mah gimana orang tua. Iya. Gitu. Nah, ini seberapa antusias sih pendengar terhadap hadirnya produk herbal? Ya, untuk pendengar sekarang semakin tahu karena untuk pendengar kebanyakan kepada penyiar itu segala hal pasti tahu ya. Nah, sekarang makin tahu untuk pendengar kita bahwa ada produk, apalagi kalau kita udah fanatik dengan satu radio, pasti itu percaya karena radio tersebut sekarang ada herbal. Oh iya. Sekarang ada herbal, obat ini untuk ini, herbal ini untuk ini, percaya. Makanya alhamdulillah ya sekarang untuk daerah Jawa Barat radio kita radio legend gitu ya banyak sekali bertambah, setelahnya menghilang dari pendengaran karena radius pendengaran tadinya pendek sekarang makin luas, makin panjang. Makanya dari daerah kok radio ini sekarang ada jamu ya, percaya karena kita radio legend gitu. Alhamdulillah juga banyak yang berhasil setelah mengkonsumsi jamu herbal ini. Alhamdulillah berkat tentunya tergiring oleh testi ya dari yang sudah mengkonsumsi jamu herbal gitu. Ini banyak nggak sih Pak keuntungan dari radio gitu semenjak kerjasama bersama jamu herbal? Oh tentu banyak banget gitu ya. Kalau dulu kita cuma siaran udah beres pulang, siaran udah beres pulang, nggak mikirin ya. Nah sekarang mah dituntut juga punya sampingan gitu ya. Contoh kita selain jual di radio, karena kalau kita zaman sekarang kalau kita nggak jemput bola susah deh majunya. Ya. Sekarang zamannya persaingan, ya. Nah, makanya kita dengan jemput bola, rekan-rekan semua, yo punya agen berapa di sini, si A pegang 10, 20 agen, si B sekian agen. Jadi kita punya pekerjaan tertentu gitu, umpamanya bagian hari ini daerah utara. Ayo ke lapangan, habis langsung telepon, kirim barang. Nah itu kelebihannya, kita punya kelebihan dari pengiriman barang, penambahan, makin banyak penjualan, pi kita kan gede. Gitu ya. Jadi dari situ juga ya. Kadang-kala, pi saya geuning leutik namanya. Nah aku naon, nu meulina bere ditu mareueuh duit, cenah boroning meuli obat, meuli beas gitu kan. Cenah pindah yuk, cenah penahnya gimana? Ya kita dongkrak lagi pamannya penjualan ada di daerah A atau daerah B. Nah, kita genyot ke sana. Gitu. Jadi fluktuatif lah, naik turun sebenarnya. Namanya juga jualan bukan lagi duit. Iya. Pertanyaan dari banyak pihak ya. Kalau penyiar radio itu kan memasarkan jamu herbal. Iya. Itu para penyiar juga mengonsumsi nggak nih jamu herbalnya? Untuk saat ini sudah. Kalau baru kerja sama 3 bulan 4 bulan belum. Nggak ada yang percaya, bingung kalau penyiar sakit.
masa penyiar masuk angin, kan ada obatnya Habutop gitu kan, bingung. Nah di sanalah makanya ada nih cobain dulu gitu kan. Iya. Nah kita bagi-bagi, pagi 2, siang 2, kalau mau siaran, mau kerja, makanya jarang masuk angin. Kita coba, baru saya bisa ngobrol ke yang lain gitu kan. Iya. Produk yang lain sama. Sebelumnya mas saya juga bingungnya aku mah belum pernah minum gitu kan. Udah sampai sekarang dirasakan, bener enak. Masalah bingung. Biasanya kalau tukang jualan mendingannya dijual jadi duit daripada dimakan. Tukang kursi, tukang meja, tukang lemari, daripada dipakai mending dijual. Iya. Gitu juga. Kalau hitung-hitung ruginya, makanya kita makan dulu gitu kan. Udah benernya kamu suka masuk angin kan, kerja teh sampai malam, pulang jam 10 malam, siang kan ke lapangan, sore ke lapangan, kita ke agen, coba terik panas matahari, hujan, Diterjang, apalagi ulah ku bagian waktunya transfer, wah kita teh udah berapa sekian, wah beli sekian, ke lapangan, tambahin lagi. Kita pernah mencoba ya, mulai dari penyiarnya sampai ke saudara-saudaranya. Ya, umpamanya nenek, kakek, mamang, bibi. Gimana ini? Semuanya saya teh sakit mata cenah gitu. Kumaha? Tuh cenah. Ayo saya pernah di radio ngiklankeun. Cobain, makanya datang ke rumah, dicobain. Enakeun. Itu kan dari saudara gitu kan. Enak. Baru dia minum Pitama gitu ya. Jadi ada varian, ada kalau salah ada 6 gitu ya. Mulai dari yang sakit tipes juga pernah saya ngalaminnya. Ngalaminnya gimana? Tetangga sakit tipes, tengah malam panas gitu. Kumaha? Ada testi di radio. Bawa aja. Saya coba malam-malam. Rerep panasnya, turun panasnya ya. Bisa. Mantap ini. Kan saya mah cobanya kalau otipus ya ke yang sakit. Masa orang sembuh saya belum otipus. Kebetulan. Nah dari situ benar juga nih. Berkat otipus ya bisa alhamdulillah panasnya turun. Gitulah. Udah sekarang udah mulai kurang-kurang 3 tahun lebih lah berjalan, udah mulai merasakan dari produk-produk ya itu takut ditanyain sama pendengar. Penyiarnya juga nggak minum, jadi itu kan minum, makanya bingung. Penyiarnya sehat terus, kan ada jamu, gitulah. Siap. Iya nih Pak Ocep kan udah ngerasain sendiri ya khasiatnya. Ini gimana nih khasiatnya? Udah minum Habutop sudah, Sultana sudah. Sultana mah gak diminum ya diolesin gitu. Habutop sudah. Waktu pegal duduk kan itu 2 jam kita siaran, cangkeng nyeri, duka pada usia kita teh ya. Tapi jangan bilang uzur, kita masih muda, semangat muda gitu kan. Nah, nyeri cangkeng, pinggang, kadang-kala ada yang kemarin untuk testi di depan ya kita minum, alhamdulillah udah semuanya penyiar udah merasakan minumnya pamannya Habutop gitu. Ya. Terasa banget ya Pak ya. Terasa banget walaupun saya sedikit rada pahang gitu kan. Betul nggak? Ya pahangnya karena kan belum terbiasa. Supaya batur mah dimasukkan karena pisang ya di dalam baru diminum. Saya mau udah kelak udah terbiasa. Tuh waktu tetes mata saya coba, perihnya bukan main, tapi kalau udah terbiasa mah enggak tuh, sehat, kinclong gitu ya. Nah gitulah setelahnya minum produk jamu herbal ya. Iya, ini Pak Ocep ada pesan mungkin buat para pendengar, boleh disampaikan? Oke, pesan untuk para pendengar yang punya kok kayak testimoni. Jadi ada pesan dan pesan. Nih, buat bener jangan ragu, saya juga udah nyoba yang namanya produk-produk dari perusahaan jamu terbesar di Cilacap Indonesia ya. Ada Habutop, Sultana, Pitama, Pitapedia, Otipus dan lain-lain. Banyak variatifnya. Cobalah ya, jangan dengerin aja dari penyiar, tapi dicoba dulu ya. Banyak testi-testi yang sudah mencoba berkat mengkonsumsi dari PT Denatur Cilacap Indonesia. Jangan lupa minum jamu biar sehat. Kita kembali ke jamu, kita kembali lagi ke herbal.
begitu. Iya. Baik, ada satu tambahan lagi nih buat kita ya. Iya. Nih, semenjak aku bergabung dengan perusahaan jamu terbesar sekarang, aku kayak seperti banyak keluhan-keluhan gitu ya dari bilang, Pak, saya ini pegel-pegel linu pakai apa ya? Jadi perasaan sekarang saat ini saya seperti tabib pengobatan gitu ya. Tapi tabib dari satu jamu tersebut. Oh iya, pakai alhamdulillah. Terus banyak lagi yang bilang, Pak, adik saya nih matanya berekan tapi usianya masih kena 7 tahun. Gimana lihat saya lagi gitu. Jadi banyak keluhan. Kita kayak seperti dokter, Iya. kita kayak seperti tabib gitu ya. Alhamdulillah berkat gabung dengan jamu di perusahaan jamu terbesar, kita bisa tahu penyakit ini penyakit Iya. ini Iya, obatnya. solusinya. Nah, gitu. Begitulah tambahannya. Iya, terima kasih nih Pak Ucep sudah hadir di Jawara Podcast. Iya. Terima kasih juga udah berbagi informasi ya, berbagi ilmu nih, cara pemasaran ya produk herbal kesehatan. Betul. Iya, ini semoga buat para pendengar juga semakin bertambah ya, antusias mendengarkan radio. Iya, siap. Ini Sobat Herbal, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.